Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlina, Prodi Hubungan Internasional kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia. Pengertian politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional berdasarkan kekuatan nasional dalam percaturan dunia internasional melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan. Dalam politik luar negeri Indonesia, terdapat dua elemen penting. Yang pertama yaitu kepentingan nasional dan yang kedua adalah kekuatan nasional. Kepentingan nasional suatu negara bisa timbul akibat terbatasnya kekuatan nasional. Nah, kekuatan nasional yang dimaksudkan adalah sumber daya nasionalnya. Sehingga negara yang bersangkutan merasa perlu untuk melakukan atau mencari pemenuhan kepentingan tersebut, walaupun harus sampai keluar batas-batas negara. Kepentingan nasional itu sendiri seperti mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik, dan bahkan ekonomi. Yang kedua yaitu kekuatan nasional. Kekuatan nasional ini seperti bagaimana suatu negara mempertahankan negaranya, seperti sumber daya alam, jumlah penduduk, luas wilayah, kualitas diplomasi, moral nasional, sistem pemerintahan dari suatu negara, kapasitas industri dari suatu negara, dan yang paling penting adalah kesiapsiagaan militer dari suatu negara. Nah, di sini juga ada tentang apabila kepentingan nasional dapat diselesaikan oleh kekuatan nasional, maka permasalahan tidak mengemuka menjadi perkara politik luar negeri, melainkan hanya perkara di dalam negeri. Dalam penggunaan politik luar negeri, terdapat tiga bagian. Yang pertama yaitu independence, yang kedua development, dan yang ketiga politik competition. Independence itu sendiri berarti kemerdekaan atau kebebasan, yang artinya mempertahankan kemerdekaan suatu negara, mempertahankan suatu kedaulatan negara, menghalau ancaman negara baik ancaman internal maupun ancaman eksternal yang memiliki dimensi internasional. Development di sini diartikan sebagai pengembangan yang di dalamnya itu ada bantuan-bantuan untuk pembangunan negara, bantuan baik teknis maupun non-teknis yang diberikan oleh negara, bantuan untuk pembiayaan negara, dan bantuan kerjasama ekonomi maupun sebagainya. Yang ketiga yaitu political competition. Political competition di sini diartikan sebagai kompetisi politik, kompetisi internal dengan mengangkat isu-isu politik luar negeri untuk meningkatkan simpati rakyat, terutama dalam mendukung kebijakan luar negeri bagi pemerintah yang berkuasa dan juga dalam pemilu legislatif maupun presiden. Di sini dalam political competition lebih mengedepankan terhadap negara-negara yang maju. Jika negara berkembang maka akan kurang dihiraukan terhadap hal. Sebagian negara maju, politik luar negeri digunakan untuk memperkokoh harmoni dan pengaruh, menyebarkan ideologi, berkoalisi sebagai bentuk menguatkan diri, memperbanyak negara peri-peri satelit, memperlebar pangsa pasar, meminta dukungan terhadap negara lain dalam bentuk apapun. Aktor-aktor perumus politik luar negeri bisa saja yaitu kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri luar negeri dan kementeriannya, kementerian yang terkait, legislatif, badan intelijen, atau individu elit tertentu yang ada dalam lingkar kekuasaan. Namun beda halnya dengan aktor yang mengambil atau memutuskan kebijakan luar negeri tersebut. Yang bisa mengambil dan memutuskan kebijakan luar negeri tersebut yakni kepala negara atau kepala pemerintahan seperti presiden, raja atau sultan, perdana menteri, politbiro atau badan khusus. Di sini ada faktor determinan keputusan politik luar negeri. Terdapat 4. Yang pertama yaitu idiosinkratik, kekuatan nasional, birokrasi, dan lingkungan internasional. Faktor idiosinkratik sendiri itu adalah yang menganalisis, artinya lebih mengarah pada karakter seseorang.
lebih mengarah pada apa yang telah dilewati atau apa yang menjadi latar belakang kenapa bisa ada keputusan luar negeri atau si individu tersebut mengambil keputusan luar negeri. Yang kedua yaitu kekuatan nasional. Kekuatan nasional itu tadi sudah dijelaskan, yaitu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan negaranya. Contohnya yaitu seperti kesiapsiagaan militer suatu negara, kekayaan sumber daya nasional suatu negara, dan luas wilayah suatu negara. Ketiga yaitu birokrasi. Birokrasi itu sendiri di sini diartikan sebagai suatu organisasi yang berpegang teguh pada hierarki atau ya lebih spesialisasi pada aparatur negara. Yang keempat yaitu lingkungan internasional. Lingkungan internasional itu sendiri di sini bukan hanya mencakup lingkungan dari luar negeri, tetapi juga mencakup dari lingkungan domestik itu sendiri atau di dalam negara. Adapun proses perumusan kebijakan luar negeri, yang pertama yaitu dimulai dari input. Input di sini ada dua, yaitu tuntutan (demands) dan dukungan atau support. Nah, kemudian di sini diproses melalui legislatif dan eksekutif. Setelah melalui legislatif dan eksekutif, maka akan dialihkan ke input, di mana di input ada keputusan dan kebijakan. Nah, di input inilah proses atau hasil dari legislatif dan eksekutif, maka akan dikeluarkan kebijakan dan keputusan. Nah, jika ingin mengetahui feedback atau umpan balik dari kebijakan politik luar negeri yang telah diproses, maka bisa dilihat dari bagaimana pengaruhnya terhadap pemerintahan. Oke, dari semua penjelasan yang saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik luar negeri Indonesia itu tidak lepas dari kekuatan nasional dan juga kepentingan nasional, di mana jika ada pemenuhan terhadap kepentingan nasional, maka harus ada juga penyeimbang, yaitu kekuatan nasional. Meskipun kepentingan nasional lebih dianggap penting daripada kekuatan nasional, namun jika ada salah satu di antara dua elemen tersebut yang tidak terpenuhi, maka akan saling mempengaruhi. Dan apabila suatu kebijakan atau keputusan akan dikeluarkan, maka pertama kali harus diumumkan kepada orang-orang yang mengambil keputusan atau orang-orang yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut, agar dapat mendapat kritikan sebelum disampaikan kepada masyarakat ataupun sampai ke luar batas-batas negara. Itu semua tadi penjelasan mengenai mata kuliah politik luar negeri Indonesia. Ini juga adalah salah satu pemenuhan dari MITES politik luar negeri Indonesia. Jika masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Nur Azlina, Prodi Hubungan Internasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.